Anton dari BSI, Pak Anton. Pak Anton, kita sudah membahas banyak sekali tentang emas. Nah, kini saya ingin tahu juga tentang emas syariah, Pak. Bagaimana rencana BSI untuk bisa mengembangkan produk emas syariah di tahun 2026 dan bagaimana kita melihat tahun 2025 lalu, Pak, untuk emas syariah, silakan. Baik, terima kasih Mbak Safina. Jadi kalau kita lihat, kita refleksi dulu yang 2025 ya. Jadi alhamdulillah ya ketika di-launching Bullion Bank di bulan Februari tanggal 26 kemarin itu, situasinya marketnya lagi bagus gitu ya. Sehingga kami di BSI itu mendapatkan ya banyak berkah juga ya. Dari mulai pertumbuhan angka penjualan, maupun juga pertumbuhan NOA ya, number of account dari nasabah-nasabah kita yang mulai melirik ke apa namanya, ke Bullion Bank ini. Kenapa? Karena begitu ada rilis dari pemerintah, maka kan kesadaran orang terkait usaha Bullion ini kan meningkat. Jadi alhamdulillah. Nah, ketika dulu kita rilis di awal, kita baru keluar dengan 2 produk, yaitu jual beli dan penitipan. Nah, alhamdulillah di akhir tahun kemarin kita sudah dapat izin untuk yang simpanan. Jadi insya Allah bulan Februari besok kita akan launching untuk yang simpanan. Kita sudah punya lah kira-kira customer base kita terkait dengan yang bisa kita convert jadi simpanan cukup besar juga dari transaksi-transaksi selama ini kita jalankan. Nah, mudah-mudahan selepas ini kita akan masuk ke produk yang keempat yaitu terkait dengan pembiayaan. Nah, kaitannya dengan produk-produk yang ada di perbankan kami di BSI itu kan mungkin sedikit berbeda dengan apa yang dari perspektif tadi Pak Damar jelaskan. Banyak yang samanya, tapi ada sesuatu yang berbeda karena kami berawal dari industri keuangan kan begitu ya. Jadi saya sempat ngobrol dengan Pak Hari, saya bilang, "Pak Hari, ternyata ketika kita kenal dengan produk ini, kita kenal dengan pemain ini, maka kemudian kita bisa turunkan beberapa produk yang selama ini mungkin tidak tercapture dari 4 yang tadi itu, yang sedang POJK kan ada penitipan, jual beli, kemudian simpanan dan pembiayaan. Ternyata kita sekarang punya juga turunan-turunan apa namanya, produk yang kaitannya dengan emas, tapi tidak termasuk dalam 4 kategori tadi. Contoh apa? Kami sekarang mulai, ternyata banyak orang yang punya emas, kemudian datang ke BSI dan kita bisa biayain dengan model pembiayaan beragunan emas. Tidak masuk dalam kategori tadi bulan yang 4, tapi menurut saya ini potensial juga. Karena apa? Kembali ke awal ya, mau saya raison d'être-nya pembentukan bullion ini kan untuk bagaimana emas-emas yang ada di masyarakat itu keluar dan kemudian masuk ke sektor keuangan sehingga memberikan nilai tambah terkait dengan ekonomi kita di Indonesia. Yang kedua, kami pun ternyata sekarang karena sering bermain dengan toko emas, banyak mulai toko emas kenal WSI dan meminta modal kerja ke kami. Saya kira ini menarik karena apa? Kalau kita bisa push modal kerja ke mereka dan mereka bisa menjadi tangan-tangan kita untuk mengambil emas dari masyarakat, ini juga memberikan dampak yang juga luar biasa. Jadi buat kami kembali ternyata kaitan dengan bullion ini kita dapat dua hal setidaknya di awal ini. Yang pertama terkait dengan deepening produknya, karena produknya bisa menurun terus, ada turunan produknya. Yang kedua juga deepening marketnya. Karena terus terang selama ini kami bukan orang yang banyak berhubungan dengan pedagang emas. Tapi sekarang ternyata membuka jalan kita untuk masuk ke pedagang emas. Tentu saja selain dengan hubungan dengan teman-teman Antam, dengan supplier emas yang lain ya. Tapi kemudian di hilirnya pun yang lebih rendah lagi, kita juga berhubungan dengan mereka. Bisa jadi ke depannya BSI juga bisa masuk ke produsen untuk yang penghasil perhiasan emas. Sehingga insya Allah dengan model-model seperti itu, Bank Syariah Indonesia bisa kemudian punya kemampuan membangun lagi ekosistem yang baru terkait dengan customer base kami. Yang berikutnya, dan ini yang mungkin menarik yang harus kita juga sampaikan terkait dengan syariah ini. Jadi harus ada, tadi kan terkait dengan psychological barrier ya, takutnya orang ini ada nggak sih emasnya gitu. Nah, kalau di syariah kami juga terikat dengan fatwa yang mengatakan jika jual beli emas itu, emas yang dijual harus emas milik BSI. Sehingga mau tidak mau sistem kami sudah di-lock, karena kan kalau kita bicara audit syariah itu, dia sampai masuk ke sistemnya. Betul nggak sistemnya apa namanya, sebagai turunan dari apa namanya, kaidah-kaidah syariah. Sebagai contoh misalnya, kami tidak boleh menjual barang milik orang, harus milik BSI. Artinya pesanan kita ke apa namanya counterpart kita, ke supplier kita dan kemudian penjualan itu waktunya harus lebih dulu yang simpanan apa namanya pesanan kami kan begitu. Setelah itu ordernya oke, kemudian close masuk ke list kita dan segala macam baru boleh kita jual. Nah, jadi dari sisi itu insya Allah akan ada apa namanya keyakinan bahwa
emas yang dijual oleh kita kepada nasabah, itulah emas yang memang legit sudah kami miliki dan pasti emasnya ada secara fisik ya. Nah, jadi mungkin itu salah satu hal juga harus kita terus sampaikan, karena betul di masyarakat itu sering ada pertanyaan, "Pak, apakah emasnya ada nih yang ada dilihat di sini ini? Apakah emasnya mungkin belum Bapak, kuasai juga?" Nah, kalau kami di BSI pastikan bahwa emas itu sudah kami kuasai. Kurang lebih demikian Mas Akil. Oke, kalau untuk, inovasi digital sendiri Pak dari BSI untuk mendukung transaksi emas? Nah, ini juga menarik kembali ya kalau kita bicara digitalisasinya. Jadi dengan digital ini saya kira ada banyak hal yang menarik untuk masyarakat. Karena apa? Dengan digital, praksi kita, maksudnya ukuran kita menjual emas itu kan bisa sangat kecil sekali. BSI ini bisa sampai jualan mungkin di 0,001 kali ya, kan karena sekitar 200.000 orang bisa beli emas juga. Kan nggak mungkin kalau kita beli emas fisik sebesar itu, artinya itu satu hal yang menarik dengan digital. Yang kedua, kita sekarang kalau kita bicara digitalnya emas, jadi karena kami punya kompetensi terkait dengan transaksi, keuangan, transfer, kemudian transfer many to one to many segala macam, kita pun juga lakukan ini ke emas. Dan alhamdulillahnya di nasabah-nasabah emas kami itu bisa bertransaksi di antara rekening mereka dengan menggunakan digital platformnya BSI. Jadi kalau dia bisa mau bayar dengan emas itu bisa, karena kita bisa kirimkan emas itu ke rekening yang sama di tempat lain. Nah yang kedua, dengan model digital ini ternyata ada market baru yang kemudian tertarik. Contohnya apa? Contohnya itu ada beberapa perusahaan yang mulai berpikir mereka bisa memberikan benefit ya terutama long term benefit untuk karyawan-karyawannya dalam bentuk emas. Sehingga mereka minta, "Pak boleh nggak nanti saya beli emas, mungkin belinya sekarang nih harga belum naik, nanti kita untuk misalnya, kita kasih bonus di 4 bulan ke depan, 5 bulan ke depan, nanti Bapak bagikan ke nasabah-nasabah Bapak, ke nasabah-nasabah, kami, pegawai kami, kemudian nanti di-keep supaya dia tidak ambil dalam, 1 atau 2 tahun mendatang." Nah itu kita create, hal semacam itu dan ternyata marketnya ada gitu. Nah jadi ternyata dengan digitalisasi itu bukan cuma jangkauannya yang lebih luas, kemudian segmen customer-nya lebih banyak, tapi tadi itu market yang kemudian membutuhkan pun ternyata juga berkembang dengan lebih baik. Saya kira mungkin itu. Pak Anton sendiri bagaimana Anda melihat proyeksi harga emas BSI di 2026 dan saran strategi investasinya Pak? Baik, mungkin dari sisi saran strategi dulu ya, Mas Afina ya. Jadi pertama tentu saja, ini udah dikasih bocorannya nih sama Pak Ferry, kata pertama menyimpan di BSI karena kan lebih aman kata insya Allah ya. Nah, disimpannya ada, barangnya ada insya Allah dan kemudian juga bisa dicek terus di di Beyond by BSI-nya. Nah yang kedua tentu saja kami di sisi BSI ya, ingin menyampaikan juga bahwa ketika kita berinvestasi, karena ini kaitan dengan syariah juga, maka pastikan tujuannya untuk apa, jangan sampai itu sifatnya spekulatif. Walaupun kita lihat juga ada beberapa, yang pembeli-pembeli emas kita yang sifatnya juga memang trading begitu ya, jadi short term dia beli, jual dan segala macam. Jadi saya sarankan, itu kalau bisa tadi, itu dalam perspektif mix portfolio dia mau kemana. Kalau kami di BSI punya beberapa arahan, contoh misalnya, jika orang mau menyekolahkan anaknya kan kita juga bisa sarankan dia untuk buka tabungan emas ini. Atau untuk naik haji, itu untuk tujuan-tujuan lain termasuk juga untuk tadi itu kalau ke beberapa company kita bilang, "Pak ini bisa untuk nanti dana pensiun dari teman-teman sekalian." Nah yang berikutnya tentu saja kita juga akan memperluas strategi di tahun ini terkait investasi ini adalah penguatan di target market kami. Karena ternyata beberapa nasabah dengan segmen yang berbeda itu punya kepentingan yang berbeda. Ada yang sekedar saving gitu kan, kalau ada uang lebih disimpan, ada juga yang memang betul-betul murni di investasi. Walaupun sebagian tadi yang saya sampaikan ada yang kecil juga memang sifatnya juga mencari untung dalam model-model yang trading gitu ya. Nah yang kedua terkait dengan harga, ini memang alhamdulillah karena kami sebenarnya bukan juga pemain yang cukup lama kalau dibanding Pak Damar kan jauh banget lah. Tapi kita mempelajari bahwa harga emas ini dalam 20 tahun terakhir itu kan terlihat menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Makanya saya selalu ingatkan ke nasabah kami, tolong ini untuk investasi jangka panjang. Karena kalau kita lihat misalnya tahun 2005 itu harga emas kita di Indonesia dalam rupiah hanya 153.000. Sekarang harganya sudah 2.441. Jadi kalau kita kenaikannya secara prosentase dari 2005 sampai 2006 itu sekitar 1.492%. Walaupun kalau kita lihat dalam parsial misalnya per 5 tahunan memang kelihatan yang paling signifikan naik itu di
paruh tahun 2020 sampai 2025 yang cukup tinggi di angka sekitar 172%. Sementara di paruh waktu 2010 sampai 2015 itu kenaikannya hanya 1,45%. Jadi ini harus juga dipahami oleh para investor kita bahwa harga emas itu seperti ini. Nah terus kemudian kalau tahun ini gimana? Kalau tahun ini saya lihat sih kelihatannya mungkin ya kalau lihat-lihat beberapa data dan segala macam, rasanya mungkin harga emas masih dalam kondisi yang cukup baik seperti sekarang, mudah-mudahan. Karena kita juga ingin tahun ini juga kita dipening lagi terkait dengan customer kita. Jadi kami ini memang untuk saat ini baru mencoba untuk mengkonversi nasabah kita yang belum paham emas menjadi paham emas. Kami punya sekitar 20 juta lebih nasabah yang saat ini bertransaksi emas di kami itu baru sekitar kurang lebih 600.000 orang saja. Jadi masih ada sisanya yang kurang lebih mungkin 19 juta lebih. Nah itu kita akan coba dorong untuk masuk ke dalam ekosistem emas. Nah ini insya Allah jadi itu yang kita akan lakukan. Nah mudah-mudahan tahun ini harga ini menjadi trigger yang juga membuat mereka akan masuk ke ekosistem emas secara lebih agresif gitu. Mungkin demikian, terima kasih. Baik kalau gitu terima kasih.